Hai, halo Baramu. Jumpa kembali di channel saya, Lembu Bara. Hai. Ya, sore ini lagi santai dan lagi cuaca juga lagi bersahabat, cerah, yang biasanya hujan di beberapa minggu ini. Jadi enak rasanya jika santai-santai begini sambil melakukan pekerjaan. Cukup lama saya nggak ngonten ya, cukup lama sekali nggak ada konten baru karena memang basic dari Lembu Bara ini konten kan untuk memperkenalkan, khususnya memperkenalkan seni tempa ya, dan Tosanaji Bali gitu loh, keris-keris Bali atau seni tempa Tosanaji Bali. Jadi kalau saya ada banyak order kerjaan gitu, ya terpaksa nggak ngonten juga gitu. mendahulukan pekerjaan. Kebetulan kali ini ada beberapa pekerjaan yang saya selesaikan. Nah, ini hanya menyelesaikan finishing handle sama sarungnya. Ini pisau-pisau atau alat bantu manusia khas Bali ya. Nah, ini belakas, ini mute, ini belakas juga, ini melatih untuk seselet lah. Jadi dikarenakan ada pesanan-pesanan begini, jadi tidak begitu fokus untuk ngonten. Ya, sambil bersantai di beranda rumah, sambil ngerjain ini, sambil juga pas ada waktu iseng ngonten ya ngonten. Sore ini saya mau dongeng, mau bercerita gitu lah. Dongeng yang berkaitan dengan tempa dan meteor, yang berkaitan dengan sebuah buku. Jadi sambil nyantai ya, saya akan mendongeng itu sambil nyambi sambil kerja ya. Oke. Awalnya berceritanya dongengnya itu begini. Di sebuah, pada suatu ketika, bukan juga. Ya, pada suatu hari gitu, datanglah kurir ekspedisi paket gitu ke rumah saya. Biasanya ekspedisi paket yang ke rumah ini kan dari lokal ya. Ini ternyata yang datang kali ini adalah ekspedisi luar negeri. Apa ini? Padahal saya nggak ada order barang dari luar negeri, yang saya beli online di luar negeri. Biasanya saya beli iron meteorite itu dari online. Jadi datangnya memang dari luar negeri. Ada beberapa bahan baku juga dan alat-alat kerja saya itu datangnya dari luar negeri, dipesan dari online. Nah, saat itu kurir mengantarkan sebuah paket. Lalu setelah kurirnya pergi itu, saya bukalah paket itu. Ternyata paket itu isinya buku. Apa bukunya? Ini bukunya. Nah, ini bukunya ya. Jadi buku ini
datang dari Belanda. Sayangnya bahasanya pun di dalam buku ini adalah bahasa Belanda. Saya juga pertama kali kaget. Loh, ada apa kok buku ini datang ke rumah saya? Siapa yang kirim? Saya nggak ada order tentang buku ini gitu. Terus ya saya buka, saya lihat isinya, ternyata benar bahasa Belanda semua. Wah, kaget saya. Apa isinya nih lagi? Jadi saya itu kayak anak kecil yang membaca komik. Jadi saya hanya lihat-lihat gambarnya dari depan. Ada orang nempah. Terus di dalam juga ada gambar-gambar begini. Saya lihat-lihat gambarnya. Hubungannya sama tempa, sama pembuatan keris gitu loh. Lagi saya berpikir, kenapa buku ini nyasar ke saya? Saya lihat alamatnya tepat, nama saya tepat. Lantas apa buku ini? Ternyata di dalam buku ini ada sebuah surat. Sang penulis buku ini menuliskan sebuah surat rasa terima kasih kepada saya, khususnya kepada Lembu Bara dan Gusalian Kabe-Kabe, karena di dalam buku ini ada beberapa materi buku ini yang khusus tentang pengolahan iron meteorit untuk keris itu diambil dari YouTube saya. Jadi YouTube saya ini yang mengolah iron meteorit ini sekitar diupload sama saya sekitar 5 tahun yang lalu mungkin kalau tidak salah. Kenapa saya dulu sekali itu mengupload tentang bagaimana mengolah iron meteorit? Karena terus terang, kami di Gusalian Kabe-Kabe itu nggak ada yang ngajari bagaimana kalau mau bikin keris dengan bahan pamor iron meteorit. Saya kan suka menjelajah ya, menjelajah dunia maya lah istilahnya. Jadi saya itu belajar sendiri, saya googling bagaimana mengolah iron meteorit untuk menjadi sebuah keris. Tapi 5 tahun yang lalu itu tidak ada sama sekali, baik itu tulisan-tulisan atau apalagi di YouTube. Itu sangat nggak ada dulu. Saya ubek-ubek yang namanya Mbah Google itu nggak ada sama sekali tulisan-tulisan dan video tentang pengolahan iron meteorit. Akhirnya saya berdiskusi dengan Mpu Pandey Subrata dan akhirnya kami menemukan cara yang sederhana untuk mengolah iron meteorit itu. Oh iya, saya hanya pernah membaca itu di suatu literatur kuno itu bahwa mengolah iron meteorit ini ditapih katanya. Tapih itu bagaimana bentuknya kami juga tidak tahu. Mau tanya ke teman-teman pekerisan juga terus terang nggak terjawab gitu loh. Karena ya apa ya dibilang rahasia gitu, rahasia. Sampai kapan mau rahasia terus ini gitu. Nggak berkembang jadinya. Sedangkan saya punya teman-teman pisau ya yang berkumpul teman-teman perpisauan Indonesia luar negeri itu, mereka open sekali terhadap informasi. Jadi saya ini terus terang banyak informasi mengenai pengolahan besi baja, belajar tentang metalurgi itu sama teman-teman pisau. Sekali lagi, bukan sama teman-teman perkerisan. Apalagi sama pengrajin pekerisan. Sama sekali tidak ada jawaban. Mau bertanya berapa kali, ya istilahnya rahasia gitu saja. Setelah itu, karena ada informasi di tapih tadi itu, maka saya bersama Mpu Pandey Subrata itu berdiskusi apa sih tapih itu. Akhirnya kita menemukan cara kalau tapih itu dibungkus ternyata. Jadi iron meteorit itu kami bungkus dengan besi ya, selongsong besi gitulah. Karena
sebelum itu beberapa kali kami uji coba iron meteorit di tempat tunggal, langsung dipanaskan begitu, iron meteoritnya ditempa kami hancur, ambiar gitu loh, hancur, tidak bisa menyatu. Akhirnya ketemulah itu gitu loh. Nah, berawal dari itulah maka lantas saya membuatkan suatu video yang tidak lagi ada rahasia-rahasia. Saya upload di YouTube supaya apa? Supaya para pengrajin, para pandai yang akan membuat tosanaji atau keris itu bisa mengolah juga gitu loh. Jadi saya buatkan detail, nggak ada yang saya tutupin. Ya, saya bagikan itu ilmu tentang pengolahan iron meteorit itu. Nah, buku ini itu mengambil data-data pengolahan iron meteorit itu dari channel saya. Jadi sang penulis ini mungkin ketemu dengan channel saya yang dia anggap channel yang paling lengkap untuk membahas atau bagaimana cara mengolah iron meteorit itu paling lengkap. Memang setahu saya ya, itu di channel saya. Karena saya mencari itu tidak ada yang selengkap di channel saya. Akhirnya setelah dibuatkan buku, sebagai rasa terima kasih dia terhadap informasi yang saya sajikan, maka dikirimlah buku ini kepada saya satu. Ya, karena saya ini bukan keturunan Londo, jadi ya karena bahasanya Fondokfor itu, nah, jadi hanya bisa melihat gambarnya saja, dan sebagian saya minta bantuan sama seorang ahli ya di dunia maya untuk menerjemahkan. Nah, kebetulan saya ada beberapa yang saya baca dan saya terjemahkan. Saya minta bantuan Menir Google Fund Translator namanya. Nah, jadi namanya teman yang membantu saya menerjemahkan itu Menir Google Fund Translator. Nah, ini ya. Di sini bisa dilihat dari awal saja bukunya ini. Saya bukakan di halaman berapa ini ya? Dari halaman 6 itu sudah ada data bagaimana kami mengolah ya. Di halaman 6 itu bagaimana kami mengolah iron meteorit, dia bahas juga. Terus di halaman ini halaman 13. Halaman 13 juga ada bagaimana cara kita membedakan lapisan dan lipatan. Jadi bagaimana cara menghitung lipatan, bagaimana menghitung lapisan. Jadi berbeda ya. Ya, jadi di saya itu membedakan sekali mana itu lapisan, mana itu lipatan. Nah, di sini halaman 13 dia juga kutip, dan hebatnya dia ngasih di bawah fotonya ini alamat video YouTube saya ada dia tuliskan. Terus juga ada di halaman 24 juga ada. Ini di halaman 24 dia memberikan keterangan Made Subrata juga selaku empu yang mengolah iron meteorit, ini ada di halaman 24. Terus di halaman 28. Halaman 28 ini full semua. Ini diambil dari YouTube saya ya. Ini dia sudah sertakan sumbernya dari mana ya, di bawah fotonya ini. Nah, ini diambil semua dari YouTube saya. Terus ada sampai belakang lah, sampai belakang. Jadi secara keseluruhan buku ini yang saya terjemahkan lewat Menir Google Fund Translator itu, buku ini lebih membahas tentang
keris dan iron meteorit. Dia lebih mendalam lah, bahkan dia sertakan percobaan laboratorium gitu loh di sini tentang iron meteorit. Ada beberapa keris yang sengaja sang penulis potong untuk diteliti di laboratorium loh. Jadi dipotong gitu kerisnya. Mana itu? Ini dia. Jadi keris ini bilah tengahnya ini dipotong loh. Ini ya. Mungkin bisa lihat nih. Ini dipotong nih. Jadi itu yang diteliti kandungannya. Nah, ini kandungan yang keluar dari laboratorium itu bahan bakunya apa saja gitu loh. Logam penyusun keris tersebut. Ini juga masih tahap saya terjemahkan sedikit-sedikit, tapi terjemahan bebas lah. Yang penting saya baca itu mengerti paling tidak tentang isi dari buku ini. Saya nggak kenal si penulis sih, tapi di belakang biodatanya itu dia pernah menulis buku-buku lain lah, buku-buku lain. Ada Chris Dolok sama Mpu Basuki ini. Nah, ini buku ini terus ada buku 1, 2, 3, 4, 5 lah. 5 buku dia pernah tulis. Dan konon buku ini tidak diperjualbelikan. Jadi saya tidak perlu minta royalti ya untuk buku ini, karena buku ini khusus dibuat dan dibagikan gitu dan ditaruh di perpustakaan di Belanda sana. Konon gitu kata suratnya. Jadi ditaruh di universitas apa gitu, perpustakaan Belanda buku ini. Jadi saya tidak meminta royalti dari video YouTube dan informasi di YouTube saya yang tentang pengolahan iron meteorit. Nah, begitulah. Itu cerita tentang buku ini. Jadi buku ini sudah saya sampaikan kepada Mpu Pandey Subrate ya. Saya sudah bawa ke sana, tapi ya sama-sama AOO juga karena bahasanya enggak tahu. Apa ini gitu. Ya mungkin para baramu yang di seputaran Denpasar yang kebetulan nonton channel ini, jika berkenan gotong royong ya, ngayah untuk menerjemahkan buku berbahasa Belanda ini, silakan komen di komen ya, atau WhatsApp saya, nanti saya sertakan nomor WhatsApp di kolom deskripsi ya. Siapa tahu kita bisa gotong royong, dan nanti kalau sudah terjemahkan ya kita bahas bareng-bareng lah untuk menambah hasanah ilmu pengetahuan di bidang metalurgi gitu loh. Saya rasa isinya ya penting banget ini, nggak ngasal-ngasal dia nulis gitu. Jadi untuk sementara buku ini ya saya bawa di rumah sampai selesai diterjemahkan lah nanti gitu. Oke baramu, demikianlah dongeng sore di sela-sela saya bekerja ya, menyelesaikan order-order gitu. Ya itulah sedikit ulasan tentang literatur, ulasan tentang literasi yang saya dapat dari Belanda. Semoga nanti bisa diterjemahkan dan semoga kita bisa membahasnya. Kalau sudah diterjemahkan, kita bahas bareng-bareng supaya sama-sama menambah ilmu. Baiklah, sampai di sini dulu. Sampai bertemu di video berikutnya. Silahkan like, share kalau video ini bermanfaat. Silahkan subscribe juga, terima kasih dukungannya. Dan sehat selalu, sukses selalu, tetap menjadi pembangga Tosanaji Milenial. Barakan, support Pandey Lokal, dan dukung terus Pandey Lokal dimanapun baramu berada. Terakhir kali, yuk kita ucapkan sama-sama. Cihai! Bersama Mpu Pandey Subrate di Prapen Kabe-Kabe. Hari ini akan
mengolah bahan pamor meteorit kampu. Lalu kita siapkan alat pembungkusnya untuk nanti bersamaan ditempanya menjadi lembaran pamor. Ini ke dalam sini. Kita akan masukkan semuanya. Ya, merapat. Dimasukkan sekarang. Ya cukup panjang prosesnya memang penempaan meteorit. Meteorit.